Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya memulai khotbah ini dengan sebuah kisah nyata. Ada seorang neurolog, N-E-U-R-O-G, neurolog. Neurolog itu adalah seorang ahli yang mendiagnosis dan menangani gangguan sistem saraf dan bedah. Jadi neurolog ini disebut ahli saraf, ahli otak, dan ahli tulang sumsum belakang. Nah, jadi kisah nyata ini neurolog ini bernama Olivier Sacks namanya. Nanti kalau mau tahu tentang dia penulis buku yang terkenal, namanya Olivier Sacks. Jadi dia pernah menulis tentang kisah dia ketika dia menangani pasiennya. Ditulislah kisahnya itu di dalam buku yang berjudul An Anthropology on Mars. Nah, jadi dalam kisah itu pasiennya ini dikasih nama samaran. Pasiennya ini dikasih nama si Virgil. Nah, jadi Virgil ini mengalami gangguan penglihatan sejak dia kecil. Atau bisa kita bilang si Virgil ini gak bisa dia melihat atau dia buta sejak dia dilahirkan. Jadi selama puluhan tahun dia hidup di dalam dunia Bapak Ibu, dia tutup mata. Dia tidak bisa bereng-bereng, tidak bisa dia melihat. Jadi ketika usianya sekitar 50 tahun, berjumpalah dia dengan neurolog ini, Olivier Sacks ini tadi, dan dia pun menjalani operasi mata. Dan operasi mata ini pun berhasil dilaksanakan. Matanya dapat melihat cahaya, matanya dapat melihat warna, dan matanya juga dapat melihat bentuk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang mengejutkan terjadi di mana otaknya tidak bisa menafsirkan apa yang dilihatnya. Jadi pasiennya ini dia melihat warna, dia melihat garis, tapi dia tidak mengerti apa yang dilihatnya. Dia melihat suatu benda, tapi dia tidak tahu benda itu apakah kursi atau wajah manusia. Ia melihat bentuk, tapi dia tidak memahami maknanya. Artinya dia dapat melihat, tapi otaknya tidak mengerti apa yang dilihatnya itu. Begitu dia Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu para ahli neurologi ini mengambil sebuah kesimpulan yang penting. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Ia katakan bahwa melihat itu bukan soal mata yang terbuka, tetapi melihat juga soal pikiran yang memahami apa yang dilihat. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, neurolog membuat sebuah kesimpulan bahwa melihat bukan hanya soal mata, tetapi soal pikiran yang memahami apa yang dilihat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hal sama yang terjadi dalam kisah ini, kisah nyata ini sebenarnya juga bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita, di mana seorang bisa saja memiliki mata yang sehat, tapi belum tentu memiliki pengertian yang benar. Seseorang bisa saja dekat dengan Alkitab, rajin beribadah, bahkan memegang otoritas agama, tapi hatinya tetap tertutup terhadap kebenaran Tuhan. Dan inilah yang kita lihat dalam bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, di mana ada orang yang secara fisik buta, tetapi akhirnya melihat kebenaran. Dan sebaliknya ada orang yang secara fisik dia dapat melihat, tapi justru tinggal di dalam kebutaan rohani. Jadi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah perjalanan iman yang indah. Jadi ketika mata dibukakan oleh Tuhan, seseorang tidak hanya melihat, tapi dia juga menjadi saksi dan penyembah. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kitab kita Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan dari 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-1 sampai ke-13, di sini membawa kita ke dalam peristiwa yang penting dalam sejarah bangsa Israel Bapak Ibu Saudara.
Jadi di sana Tuhan memerintahkan Samuel untuk mencari seorang raja, mengurapi seorang raja, karena raja sebelumnya yang bernama Saul sudah hidup semena-mena. Karena raja yang sebelumnya bernama Saul sudah hidup tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, perintah ini ketika firman yang disampaikan kepada Samuel, tentu Samuel tidak langsung bilang, "Oke, siap Tuhan, lakukan tugasku untukku." "Oke Tuhan, luncur." Tidak itu yang dibilang oleh Samuel, Bapak Ibu Saudara. Tapi di situ peristiwa yang tidak mudah dialami Samuel karena Saul pada saat itu dalam masa pemerintahannya yang paling berkuasa atau masa efektifnya sebagai seorang raja. Jadi Samuel merasa takut, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan meneguhkan Samuel untuk pergi ke Betlehem. Samuel pergi ke Betlehem, ke rumah seseorang yang bernama Isai, dan dia pun menjalankan. Karena peneguhan dari Tuhan itu, dia pergi sampai ke Betlehem, dia cari orang yang bernama Isai, berjumpa dengan Isai, dan berjumpalah dengan si Elia. Siapa Elia ini, Bapak Ibu Saudara? Elia ini adalah anak sulungnya si Isai. Ketika berjumpa, dilihatnya lah parasnya si Elia ini tadi. Langsunglah si Samuel berpikir, mungkin inilah orang yang dipilih Tuhan ya. Karena dalam tafsir dikatakan Elia memiliki perawatan yang gagah, yang tinggi dan sama seperti Saul. Pokoknya badannya, fisiknya cocoklah untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tapi dalam ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawatan yang tinggi, sebab aku menolongnya." Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah yang sudah menemukan pasangan yang selalu. Karena saya yakin si bapak dan si ibu pertama tidak melihat wajah saja, tapi melihat hati. Ya, hati yang tulus, hati yang saling mencintai, hati yang rela berkorban untuk menjalankan kehidupan. Jadi di sini mau dikasih paham sama kita Bapak Ibu lewat pembelajaran Samuel ini, bahwasanya dari dulu bahkan seorang Samuel dari segi sosial melihat seseorang dari fisiknya, tapi tidak melihat. Jadi istilahnya untuk apa perempuan cantik, tetapi tidak mau masak dulu, tidak mau menghargai suaminya, tidak bisa menjaga kehormatan suaminya. Untuk apa laki-laki ganteng, tapi kalau dulu kerjanya cuma mengguli istri, marahin istri. Ya kan Bapak Ibu? Makanya itu bersyukurlah dengan pasangan kita masing-masing karena mencintai dari hati. Dari hati nih Bapak Ibu, ibu mencintai suaminya. Jawab dulu, dari hati. Kalau bapak-bapak dulu, bapak majelis dulu, dari hati yang mencintai istrinya. Dari mata turun ke hati. Asal turun ke hati, jangan tetap pikiran aja ya. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu Saudara, secara sosial manusia melihat seseorang dari fisiknya, dari mata. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tidak hanya melihat sekedar fisik, tetapi juga dari hati. Dan dari sini Samuel belajar sesuatu yang sangat mendalam Bapak Ibu Saudara, bahwa penilaian manusia sering tertipu oleh apa yang dilihat, tetapi Tuhan melihat ke dalam hati. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, pilihan Tuhan itu jatuh kepada Daud, anak bungsu yang bahkan tidak dianggap penting di dalam keluarganya. Dan pilihan ini menunjukkan bahwa karya Tuhan itu tidak tergantung pada penampilan manusia, tapi pada hati yang terbuka kepada. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan Injil, dalam Injil Yohanes pasal 9 ini membawa kita kepada sebuah kisah penyembuhan seseorang yang buta sejak lahir.
dosa orang tua. Itu karena dosa. Itu pandangan mereka, Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita perhatikan dalam Injil Yohanes ini kan langsung kita baca mulai ayat 29 sampai 41. Saudara, supaya lengkap mulai dari ayat 1, tapi nggak apa-apa. Saya mulai dari ayat yang kedua, Bapak Ibu. Nah, dalam peristiwa kejadian dalam ayat yang kedua, saat Yesus dan murid-muridnya berjumpa dengan orang ini, muridnya berkata, mungkin tema ini bisa dibuka ayat yang kedua. Yohanes 9 ayat 2. Ya, kita baca bersama ayat 2 ya, Yohanes 9 ayat 2. Sudah dapat tema ini? 2, 2, 3, ya. Itu. Jadi murid-murid Yesus pun sampai bertanya kepada Yesus karena paradigma mereka, pandangan mereka ketika seseorang memiliki cacat fisik, bahkan juga kebutaan sejak lahir, itu akibat dosa, Bapak Ibu. Sehingga timbullah keraguan-raguan dalam hati para murid, timbullah pertanyaan lagi, siapa yang membuat dosa? Kawan ini, anak ini, orang ini, atau orang tuanya? Oleh sebab itu Yesus menanggapinya, Bapak Ibu Saudara, dengan menolak pernyataan para murid, di mana Yesus berkata bahwa kebutaan itu justru menjadi kesempatan untuk Allah menyatakan karyanya, untuk Allah menyatakan pekerjaannya. Dan Yesus kemudian menyembuhkan orang itu dengan cara yang tidak biasa, di mana Yesus mengaduk tanah, membuat lumpur dan mengoleskannya di mata orang itu, lalu menyuruhnya mandi di kolam Siloam, dan orang yang buta itu pun sembuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi masalahnya. Peristiwa yang membuat orang buta sejak lahir ini menjadi sembuh bukanlah menjadi peristiwa yang membawa kabar sukacita, tapi peristiwa kesembuhannya ini justru menimbulkan konflik. Karena kenapa, Bapak Ibu? Orang Farisi tidak dapat menerima peristiwa itu. Orang Farisi tidak terima dengan peristiwa yang terjadi kepada orang buta yang buta sejak lahir ini. Karena alasan yang sederhana, penyembuhan itu dilakukan pada hari Sabat. Karena menurut tradisi mereka, mencampur sesuatu atau melakukan tindakan medis yang tidak darurat dianggap melanggar hukum Sabat. Makanya mereka berkata, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sangat menarik Bapak Ibu Saudara, di mana dalam ayatnya firman Tuhan ini mengungkapkan bahwasanya Yesus melanggar perintah hari Sabat. Mukjizat yang luar biasa, seorang buta sejak lahir dapat melihat, tapi mereka menolak mengakui karya Tuhan itu karena terikat oleh hukum yang mereka buat sendiri, yang mereka tafsirkan menjadi 300 sekian itu. Jadi di sini kita boleh memahami bahwa kebutaan mereka bukan pada mata, tapi kebutaan mereka itu pada hati mereka. Jadi berbeda dengan orang Farisi, Bapak Ibu Saudara, justru orang yang disembuhkan ini dia mengalami perjalanan iman yang semakin dalam. Di mana pada awalnya ia berkata bahwa yang menyembuhkanku itu orang yang bernama Yesus itu, dialah yang menyembuhkan aku. Tapi ketika dia ditanya lagi, lalu berkata itu dia seorang nabi loh yang menyembuhkan aku. Tetapi setelah ia berjumpa dengan Yesus dan mendengar penjelasan Yesus tentang anak manusia, Bapak Ibu Saudara, ia berkata, aku percaya Tuhan. Lalu ia bersujud menyembah Yesus. Jadi ini sangat indah Bapak Ibu Saudara, bahwasanya ia bukan hanya mengalami kesembuhan fisik, tapi mengalami pencerahan rohani. Mata yang dibukakan oleh Yesus membawa dia kepada iman yang sejati. Dan sebaliknya, orang Farisi tetap menolak percaya. Oleh sebab itu Yesus berkata dalam ayat 39,
di mana dalam ayat 39 ini juga menjadi berita anugerah pengampunan dosa bagi kita. Di mana Yesus katakan, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi." Biasanya kita dengarkan Bapak Ibu, "Aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi." Tapi ini Yesus katakan dengan tegas, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan siapa barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Artinya dalam teks ini Bapak Ibu kita memahami dua reaksi manusia ketika melihat terang Kristus, ketika melihat keajaiban mukjizat yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan. Reaksi yang pertama, membuka mata orang supaya menjadi lebih rendah hati. Seperti seorang buta tadi, ketika melihat, ia menjadi rendah hati dan mengenali Tuhan sebagai Juru Selamat, Yesus sebagai Juru Selamat. Tapi orang Farisi Bapak Ibu, dengan peristiwa orang buta ini terbuka matanya, tersingkaplah kesombongan mereka, tersingkaplah mereka menolak untuk percaya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi artinya dalam kehidupan ini Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam terang Kristus, pertama ada orang yang membaca Alkitab, mengerti dan melaksanakan. Yang kedua, ada orang yang membaca Alkitab, membaca, tidak mengerti dan tidak melaksanakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada tiga hal yang boleh menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini, di mana Minggu Prapaskah sebagai tanda bahwa kita di dalam menjalani kehidupan dituntun untuk menjadi cahaya-cahaya yang membawa terang bagi mereka yang belum percaya. Yang pertama Bapak Ibu, membuka mata hati. Jadi kita hidup di zaman yang penuh dengan informasi dan pengetahuan yang datang begitu cepat. Banyak orang pintar, banyak orang yang terdidik. Kita hidup melihat gampang saja mengakses informasi, bahkan hoax-hoax banyak diceritakan di dalam informasi-informasi yang diberikan Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pengetahuan tidak selalu berarti pengertian rohani. Karena seseorang bisa saja membaca Alkitab setiap hari tapi tidak mengerti kehendak Tuhan. Seseorang bisa saja aktif di dalam gereja tapi hatinya dikuasai oleh iri hati, kebencian dan kesombongan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar seperti pemazmur yang berkata di dalam Mazmur 119 ayat 18. "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat." Artinya Bapak Ibu Saudara, mata hati yang terbuka ini membuat kita memandang dunia dengan cara pandang Tuhan, melihat penderitaan orang lain dengan belas kasih, bukan dengan penghakiman. Artinya apa yang harus kita lakukan? Pendeta lewat teks ini, lewat pertama ini membuka hati. Pertama Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, membiasakan membaca Alkitab setiap hari. Walaupun hanya beberapa ayat tetap, baca saja Alkitab itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil doa pribadi setiap hari atau malam, lalu merenungkan firman Tuhan sebelum mengambil keputusan penting. Karena ketika kita melakukan ini Bapak Ibu, kita belajar melihat kehidupan bukan hanya mengandalkan pikiran kita, tetapi dengan hikmat Tuhan. Kalaupun ada peristiwa yang diperhadapkan dengan kita dan kita tidak menggunakan pikiran kita seperti Samuel, jangan-jangan ini orang yang dipilih Tuhan. Lalu seperti orang-orang Farisi, ini bukan berasal dari Tuhan ini, karena hari Minggu ini dia menyembuhkan orang ini, tidak pada daruratnya ini. Itu karena dia pakai cara pikirnya sebagai manusia. Tapi kalau kita baca kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan, apapun persoalan, apapun pergumulan dalam hidup dalam dunia ini, pakailah perspektif Tuhan untuk menghadapi. Jangan kekuatan ini sendiri. Karena kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu, ini itu jatuhnya. Kayak si Samuel tadi, walaupun dia seorang yang dipercaya merabi seorang raja, ia
yang bertahun-tahun membaca Taurat bisa salah kok memanggil Yesus ini. Jadi makanya kita perlu membaca kitab kita, berdoa, merenung sebelum berkata-kata. Kita harus merenungkan. Karena ini juga bagian yang saya sampaikan dalam ibadah pemuda semalam. Saya katakan, jadi teman-teman pemuda, seseorang sebelum mengeluarkan kata-kata ada 3 proses yang harus dilalui. Yang pertama, ia menimang-nimangnya dalam hati. Lalu kedua, muncullah dalam pikirannya. Lalu yang ketiga, keluarlah dari kata-kata melalui ucapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berkata, kita imam-imam dalam hati. Apakah ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Itulah maksud dari kata membuka hati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi kebenaran, di mana orang yang disembuhkan itu Bapak Ibu, dia tidak takut untuk bersaksi sebab dia sudah buta, tapi ketika ia diberikan kesempatan untuk melihat, ia tidak takut untuk menyaksikan apa yang boleh dialami dalam kehidupannya. Walaupun ia diinterogasi oleh para pemimpin agama, ia berkata jujur tentang apa yang dia alami. Ia tidak memiliki kedudukan sosial yang kuat karena dia adalah orang buta sebelumnya. Dia tidak memiliki pemahaman tentang Tuhan, tentang Allah dalam kehidupannya, tapi dia memiliki satu modal untuk menjadi seorang saksi. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Di mana dia memiliki pengalaman nyata tentang karya Tuhan dalam hidupnya. Dan itu saja cukup Bapak Ibu Saudara untuk membuatnya menjadi saksi. Bukan dia belajar, bukan dia hanya satu pengalaman dari matanya yang buta menjadi dapat melihat. Itu adalah karya Allah yang begitu luar biasa, yang menjadi bekal baginya untuk menjadi seorang saksi. Maka Bapak Ibu Saudara, pada hari ini Tuhan memanggil kita, setiap orang percaya, untuk bersaksi tentang Kristus lewat kata-kata dan lewat tindakan kehidupan sehari-hari. Dalam minggu Prapaskah ini Bapak Ibu, marilah kita belajar untuk menjadi pembawa damai di tengah lingkungan keluarga, di tengah lingkungan, tidak malu mengakui di tengah-tengah masyarakat kita adalah pengikut Kristus. Mari kita belajar bersikap jujur dan bekerja keras dan berusaha dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan marilah kita yang terpenting menjaga perkataan kita supaya perkataan kita tidak menjadi batu sandungan dalam kehidupan orang lain. Jadi itu dia menjadi saksi kebenaran Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema kita, menjadi penyembah yang sejati. Jadi puncak dari kisah ini Bapak Ibu bukan hanya sampai kepada kesembuhan dia bersaksi, tidak, tapi sampai kepada penyembah. Jadi ketika orang itu menyadari siapa Yesus yang sebenarnya, ia langsung sujud menyembahnya. Penyembahannya ini Bapak Ibu lahir dari hati yang mengalami anugerah Tuhan. Orang-orang yang benar melihat karya Kristus tidak akan hidup dengan hati yang mengabaikan, tetapi ia akan hidup dengan rasa syukur dan kerendahan. Jadi ia menyadari Bapak Ibu bahwa semua yang ia miliki itu adalah berkat dari Tuhan, anugerahnya Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang menangis, bersyukur. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah. Ketika Bapak Ibu saat ini boleh bersukacita, bersyukur karena Tuhanlah yang memberikan sukacita itu. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang mengalami tekanan yang begitu menekan dalam keluarga atau dalam kehidupan, belajarlah bersyukur sebab Tuhan menemani Bapak Ibu melewati setiap pergumulan dan tekanan hidup dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, juga firman Tuhan menguatkan kita, mengingatkan kita supaya kita menolong sesama kita gunakan waktu, tenaga dan berkat kita untuk boleh menolong sesama kita. Jadi ketika kita hidup dengan hati
itu nampak lewat cara kita menjalani kehidupan. Menyembah itu lahir dari hati. Saat ini kita datang beribadah ke gereja. Kita sudah disebut sebagai seorang penyembah Tuhan. Karena kita datang dari rumah dengan hati yang sudah siap untuk beribadah kepadanya. Lahir dari hatilah yang menggerakkan kita untuk boleh datang ke gereja Tuhan ini, di tempat ini, bernyanyi dan mendengarkan sabda Tuhan. Jadi kita semua adalah penyembah Allah. Juga Bapak Ibu Saudara, sebenarnya PA wilayah, MMA pemuda, PA komisi pria, PA komisi wanita, itu juga adalah sebuah wadah menjadi tempat kita untuk menjadi penyembah. Tapi kembali lagi kepada hati. Karena ibadah itu bukan soal paksa, tapi ibadah itu adalah soal hati. Jadi ketika kita datang, hati kita mempersembahkan hati kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, belajarlah kita menjadi penyembah Allah yang bukan hanya sekedar saja, tapi dari hati yang paling dalam. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk membuka mata menjadi saksi dan penyembah Allah dalam kehidupan. Tuhan menolong kita. Amin.